Bentar ulang dong. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tadi tuh sebenarnya kalau dibuat vlog sebenarnya panjang sejak jalan ceritanya gitu. Tapi karena kita buat yang lebih singkat, di samping aku nih ada sesosok perempuan. Halo. Wow. Mungkin yang lebih baiknya kamu siapa sih? Kamu udah ini udah 1 jaman 2 jaman lebih loh kita bersama. Oh iya. Terus baru ditanya nama sekarang sih. Iya, halo aku Won. Kamu dari mana? Dari sini aja sih tadi. Enggak. Kamu tuh kok bisa gitu loh, kok bisa kita tuh ketemu gitu, kok bisa kita tuh ngobrol, kok bisa kita tuh kayak Oh gitu. Jadi awalnya kan kamu nge-DM aku, bilang, halo Mbak. Iya kan itu kan awalnya. Iko kamu inget Iya lah, umurnya aku sangat ini. Kayak halo Mbak, aku Mbak orang Muko-Muko ya gitu. Terus kayak dia kenalin dirinya kalau dia dari Muko-Muko dan aku kebetulan orang Muko-Muko juga. Terus aku tanya lah, emang kamu orang Muko-Muko ya gitu. Terus dan dengan sejujurnya ya kayak 50% kayak nggak percaya gitu loh, kayak beneran gak sih ini orang Muko-Muko gitu. Kalau saya aku lihat dari bio di kayak di Instagramnya, ya wajar lah ya kalau orang pertama kali ngechat kita. Ternyata aku disangka. Nggak, bukan aku kayak stalking gitu sih, tapi kayak aku cek kayak nggak ada riwayat dia di Muko-Muko gitu, nggak ada. Tapi kayak aku kayak ini beneran nggak ya orang Muko-Muko gitu. Terus dia bilang dia dapat nomor aku kenal dari aku dari adik aku. Terus kayak oke, setengah percaya kan. Terus kayak aku mau nanya sama adik aku tapi aku selalu lupa. Nah, dan terus akhirnya aku kayak ya dapet. Aku pernah ngeliat temen aku tuh kayak nge-share link YouTube kamu deh kayaknya. Ada siapa ya, aku lupa. Nih siapa gitu ada. Terus aku kayak, oh ini kan yang nge-chat aku, kayak oh berarti dia mau orang Muko nih gitu. Meiza. Aku lupa siapa ya. Gitu sih, itu sih awalnya. Terus ya udah, kamu ngajakin aku collab. Ya. Nah, jadi tuh sebenarnya tuh rencana buat kayak ngajakin collab tuh udah lama. Tapi Maaf ya. berhubung kayak banyak kendala situasi yang harus dipikirkan, jadi kayak terhambat terus kayak gitu. Nah, jadi sekarang tuh alhamdulillahnya bisa deh. Itu tadi juga udah cerita juga panjang lebar kali tinggi. Volume dong. Nah, aku tuh panggilnya apa sih? Uun aja lah, masa pakai aku merasa kayak tua gitu loh, jujur. Kan kita tadi udah cerita kita kayak seumuran kan. Aku kamu aja gimana? Boleh, aku kamu. Ya kan? Kamu ceritanya sampai di kuliah bisa masuk Undip tuh kayak gimana? Ya, aku terbang sih dari Sebenarnya tuh kayak gini loh. Kita tuh misalkan orang-orang Muko-Muko tuh kayak kita sama-sama tahu lah orang Muko-Muko tuh kayak gimana gitu kan. Misalkan apalagi kalau misalkan di kampung tuh. Yang penting taman SMA udah selesai. Stop. Benar. Oke, nikah. Nganggur setahun nikah. Nah, terus ya, kayak benar apa yang cewek ya? Apalagi cewek. Terus kayak kamu tuh kayak misalkan cewek nih kok bisa sih kayak dapet bisa segigih itu, gigih nggak sih kayak gitu? Nekat banget nggak sih? Iya, benar. Kok bisa sih kayak gitu? Panjang sih ya ceritanya ya. Yang singkatnya jadi. Oke, singkat cerita lah dari pokoknya dari aku sekolah, dari SD, dari SMP, dari SMA, orang tua aku selalu ngajarin kayak dia nggak pernah menampakkan bahwa aku harus nikah muda gitu, enggak. Kebanyakan mungkin kan yang orang-orang nikah muda kan karena faktor dukungan dari keluarga. Tapi kalau keluarga aku tuh kayak ngedukung buat sekolah tinggi-tinggi, dari sekolah yang tinggi-tinggi gitu. Dimanapun kayak ayah sama ibu tuh support gitu. Ya udah, jadi dan karena punya kemauan yang sama, sama-sama punya cita visi yang sama orang tua, jadinya makanya orang tua aku kayak nge-support gitu. Dari ya orang tua kan berarti nge-support dari selain dari moral, dari finansial, dan dari pokoknya banyak hal gitu ya. Terus juga dari diri sendiri tentunya. Terus ya mulai bertekadnya jauh banget ya pasti ya Muko-Muko ke Semarang, jauh banget sih ya.
Itu tuh dari guru les aku. Itu ditanamin sejak SMA. Sejak SMA kelas 1 SMA tuh udah ditanamin kayak ayo Uun harus sekolah di luar. Harus sekolah, jangan cari ilmunya jangan sampai di Bengkulu aja. Kamu tau nggak, kayak aku dikasih tau kayak bahwa di luar tuh apalagi di Jawa tuh persaingannya ketat, orang-orangnya kayak cepat, metropolitan dan lain-lain. Kamu tuh kayaknya kalau sebatas itu tuh buat kamu tuh levelnya terlalu rendah gitu. Jadi kamu harus berdiri kamu setinggi-tingginya, sejauh-jauhnya. Berarti disuruh survive banget gitu. Iya, didorong banget. Jadi kayak dari aku tuh belajar buat maksudnya banget masuk ke universitas yang aku mau tuh dari kelas 1 SMA. Berarti udah ada cita-cita dari awal berarti kan? Ya dari awal, tapi nggak kayak aku mau ke Semarang gitu, enggak. Jadi dari awal itu kalau orang tua aku tuh kayak ya udah, sebenarnya orang tua aku awalnya nggak boleh jauh-jauh, sebenarnya di Sumatera aja lah, kalau nggak Padang, Bengkulu ya itu ya. Cuman dari dukungan guru les aku, dia bilang kayak ayo Uun harus ke Jogja, harus ke luar, pokoknya ke Jawa lah, biar tahu kompetisi sesungguhnya tuh gitu. Ya udah, jadi dari kelas 1 SMA aku udah mempersiapkan diri, udah doa sih. Maksudnya kita tuh nggak bisa usaha aja, harus ada doa. Doanya itu udah dari kelas 1 SMA. Jadi setiap sholat tuh selalu berdoa, dan ya itu kayak dan menulis misi apa kayak mimpi-mimpi aku apa aja gitu. Dan ini sih tipsnya buat kalian juga yang para pejuang buat masuk universitas atau yang pengen menggapai cita-cita kalian ya, kayak nulisin keinginan kalian tuh di kertas tuh kayak insya Allah itu kayak hal yang akan terwujud gitu lah. Soalnya aku udah nulis, awalnya aku nulis dari kelas 1 SMA aku nulis lulus di PTN terbaik 10 terbaik Indonesia, list aku pertama. List kedua lulus dengan jalur SBMPTN, list kedua. Nah itu 2 list aku. Tau nggak, tadi tuh aku baru nanya, kamu ngerasa nggak sih kamu tuh sekarang kuliah di universitas terbaik nomor 5 di Indonesia? Ya tahu. Wadidaw kan. Ya tahu. Dan itu 2 list, maksudnya dua yang aku tulis di kamar, 2 hal itu, poin 2 poin itu. Awalnya aku tuh pengennya masuk FK, kedokteran. Orang tua aku tuh mendorong aku buat ke FK. Dia kayak PTS pun nggak apa-apa, yang penting kamu FK. Tapi aku tuh nggak mau PTS, aku maunya masuk ke PTN. PTN dan maunya di Jawa. Tapi aku nggak sebutin tuh Jawanya di mana, nggak sebutin juga jurusannya apa. Tapi kalau dilihat dari 2 list itu kan kayak terkabul semua kan. Aku lulusnya jalur SBM. List yang kedua tadi aku lulus di 10 universitas terbaik Indonesia. Itu kayak anak S1 SMA loh itu, ya udah gitu. Kayak dan itu banyak yang dikorbanin sih. Kayak ngorbanin waktu main, ngorbanin waktu organisasi. Dulu aku jubir OSIS. Waktu kelas 1 SMA. Terus aku ngelepas itu karena aku pengen belajar, fokus belajar supaya aku tahu itu aku tuh dari mana sih, aku tuh dari pelosok. Saingan aku tuh berat tau buat kesini. Orang-orang sini kan yang sudah tertata, tersistem, apalagi aku yang dari kayak pelosok gitu kan. Kayak orang-orang aja, udah lah nggak usah mimpi lah gitu kan, pasti ya. Nah kayak gitu, jadi banyak yang dikorbanin buat sampai kesini gitu sih. Terus kalau itu kan tadi kan kayak cerita apa sih ya, kayak awal mulai bermimpi tuh udah mulai ditata dengan rapi gitu. Terus kalau sekarang nih udah kuliah di universitas top 5 nih. Pertama kali masuk kayak kaget. Wow, ini orang luar. Tahu nggak? Padahal pertama tuh kan aku ya kayak gitu loh, kayak pas tahu Undip gitu loh, kayak wah kayaknya ini kayak harapan besar banget nih, ini kayaknya universitas ini gede banget nih kayaknya. Tapi kayak ya itu cuman angan-angan kan. Kita tuh kalau misalkan dari SMK tuh susah diterima di perguruan PTN. Susah banget. Karena nggak tahu sih ada sebab apa. Terus kalau misalkan kita dari SMA tuh kayak apa jurusan IPA itu kayaknya welcome banget nih gitu, kayak PTN gitu.
Ya di SMA 1 ya, kayak SMA 1 tuh kan kalau kita ngeliat dari track recordnya itu nggak ada yang lulusan Undip Jadi kamu ya. Jadi nggak ada. SMA 1 tuh udah termasuk yang bagus ya, tapi lulusannya itu banyaknya di Unip, Universitas Bengkulu, Universitas benar. Andalas. Nah. Kejawanya ada, Universitas Indonesia udah ada. Terus yang waktu tahun aku yang bareng-bareng seperjuangan sama aku ada yang di ITB, temen aku satu cowok. Sama kita kan waktu itu ber-10 ya, yang lolos cuma 2 orang, aku di Undip, temen aku di ITB, dan 8-nya nggak lolos. Itu kayak, tapi tuh ya itu sih kayak ya aku sih tahu seberapa kayak besarnya Undip, tapi orang-orang di sana nggak kamu tahu. tuh dulu tuh pernah nggak mikir kamu tuh bukan berbangga diri kayak gitu nih, tapi kayak kita tuh kayak ngerasa separuh dari angan-angan separuh dari cita-cita nih udah terkabul nih gitu. Pernah nggak sih ngerasa Dulu atau sekarang? ya dulu sampai sekarang gitu, pernah nggak sih ngerasa hebat banget sih aku ini? Enggak sih, karena pertama Undip ya, kalau orang-orang di sana aja nggak tahu Undip itu apa loh. Masa? Serius, kayak kuliah di mana, Undip tuh di mana ya gitu. Jadi yang taunya Ya udah aku kuliah di Semarang gitu, tapi dia nggak tahu. Aku udah nggak tahu aku kuliah di Undip, yang tahu tuh cuma temen kayak orang-orang tertentu aja, kayak sepupu aku, adik aku, kayak yang maksudnya sama kan perjuangannya. Tapi kalau orang-orang nggak tahu sih. Kalau ayah aku, dia tahu, ayah sama ibu aku tahu. Awalnya juga kayak, ngapain jauh-jauh, semua universitas kan sama, ngapain jauh-jauh gitu. Nah tapi kayak ayah aku tuh gara-gara dia sering nganter aku, dan dia tuh sering ketemu banyak orang. Setiap kali orang nanya, anak kamu kuliah di mana? Di Undip. Wah bukan ya pak, gitu. Baru dia kayak ngerasa bangga gitu. Awalnya dia nggak bangga sama sekali, kayak biasa aja. Mbak tahu nggak, kayaknya prinsip orang tua kita tuh sama. Karena kenapa? Aku jujur loh ya, kalau misalkan di daerah tuh kayak di kayak orang-orang yang seumuran dengan kita gitu, kayak apalagi kayak ya kebutuhan ekonominya pas-pasan gitu, pasti anaknya tuh udah tamat SMA stop sampai di sana. Tapi kayak orang tua kita tuh kayak orang tua aku gitu loh, kayak mikir oke, orang bapakmu ini tamat SMP aja enggak, anaknya tuh jangan sampai kayak gitu. Iya, sama orang tua aku juga gitu. Nah jadi kayak gimana, kayak disuruh oke, kamu makanya aku cerita sama mbak tadi, dikasihlah reward gitu ke kamu pertama tuh kamu boleh kuliah di Jawa. Iya, sama sih. Orang tua aku juga bukan yang dari lulusan universitas, bukan. Ayah aku tamatan SMP, ibu aku tamatan SD. Tapi mereka orang tua aku bilang dulu aja mereka pengen sekolah, tapi karena keterbatasan biaya dan lain-lain, makanya dia nge-support anak-anaknya. Pokoknya semuanya harus sekolah, nggak ada yang gitu. Seterusnya kayak ya ayah sama ibu akan cari uangnya gitu, yang penting kalian tuh sekolah gitu. Nyadar nggak kamu tuh